Kerbau. Tahun kerbau kan? Oh, tahun Iya, kerbau. iya, oksaan. Oh, kalau kita Kebo. kita apa? Sop buntut, oxtail. Iya. Kita jadiin sop buntut kalau orang Indonesia. Serta malam ini juga kita ditemanin pula oleh Bapak Diki Suryanata Miharja. Beliau adalah Kepala Kanselerai Konsulat Jenderal Republik Indonesia, juga merangkap Konsul Ekonomi. Dalam kesempatan ini, beliau akan menjelaskan tentang pelaksanaan pemilu pada bulan April 2009. Selamat malam Pak Diki. Malam, Baru Pak. sampai nih, jalan agak keburu-buru gitu ya. Tapi Hong Kong itu oke ya Mbak ya. Iya benar. Selamat malam juga untuk semua para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, gimana Iya. acaranya? Acaranya apa? Mau Pak Diki dulu nih ya? Iya, boleh. Tentang pemilu mungkin nih Pak. ini, Udah apa? rame apa gimana nih? Mungkin kita, Mbak, ini SMS dulu. SMS dari yang 2 minggu yang lalu ini ya. Yang pada Mungkin belum saya jawab Pak ya? jawab singkat aja. Assalamualaikum Bapak, Mas yang di studio. Selamat malam. Nama saya Siti. Saya ingin tanya masalah agen yang saya sudah finish kontrak sudah majikan baru. Saya mau pulang dan tunggu visa di rumah. Apakah harus kena potongan gaji, Pak? Terima kasih. Kita di KJRI pada prinsipnya kita hanya mengizinkan 10% potongan gaji, itu 10% gaji pertama, bulan pertama dari gaji gitu. Jadi kalau ada yang lebih bisa dilaporkan ke bagian tenaga kerja gitu. Jadi pada prinsipnya KJRI hanya 10%. 10%. Selamat malam Bapak-bapak, KJRI di studio. Apakah alamat di paspor bisa diganti? Bisa. Soalnya sekarang saya pindah alamat tempat tinggal, bisa. Jadi Boleh. boleh. Mesti Dari- itu. Harus, mesti. iya. Boleh. Segera lapor tuh. Segera lapor. Bisa lapor langsung ke imigrasi di KJRI lantai 3. Itu antara jam 10.30 sampai jam 12.30, tidak dipungut biaya. Gratis. Anytime. Terus satu lagi Mas Yopi, Mbak Olivia nih ada bete Mas Yopi, bete anget-anget minta lagunya Anggun dong. Oh, Teks, kita- waduh, kita ada siapin. permintaan. Malam ini kita siapin Anggun C. Sasmi. Gitu. Malam semua, saya Epong. Mau nanya gimana caranya break kontrak biar nggak bayar 1 bulan gaji. Caranya adalah 1 bulan sebelumnya memberikan notice, 1 month notice Kepada majikan. pada majikan, Pemberitahuan. diberikan ke Pemberitahuan. agen sehingga katakanlah sekarang tanggal berapa? Tanggal 28. 28. Jadi nanti tanggal 28 bulan depan saya akan 27. break. Oh, bukan tahun kabisat ya, sorry. Tanggal 27 ya. Iya. Kalau breaknya misalkan kasih pemberitahuannya 28, berarti 27-nya udah 27 keluar, kan, 1 bulan ya. sebelumnya. Tapi ngomong-ngomong orang kasihan orang yang ulang tahunnya 28 Februari. Iya, cuman 4 tahun sekali ulang tahunnya gitu, Mbak. 29. Oh, 29 Februari. Kalau 28 setiap Jadi, tahun. Masih setiap tahun ada ya 29 Februari. 4 tahun sekali, Pak. Jadi ulang tahunnya 4 tahun sekali, itu kasihan. Mungkin Mbak ada yang ulang tahunnya 29 Februari. Nah, Iya. dirayakan 4 tahun sekali. Ngirit lagi Pak. Ini nggak usah beli nasi tumpeng setiap itu. Masih ada lagi, Pak? Oke, sementara itu kita. Oke, kalau gitu baik, kita langsung kepada Anggunnya jangan lupa, Oh, anggun ya jelas Pak. Pak, kita udah siap di dapur kemarin. Udah kita rajangin Udah pakai diolah. bawang. Oke, kita langsung kepada Pak Diki yang akan menjelaskan kepada kita semua, Mbak-mbak, tentang pelaksanaan pemilu tahun 2009. Pada Pak Diki kita persilahkan. Iya, terima kasih Mas Yopi, Mbak Olivia, Mas Nugi. Sama-sama. Ya, saya senang sekali bisa tampil lagi malam ini untuk masalah yang sama, yaitu pemilu 2009. Ya, sekarang malam ini suaranya agak sedikit serak-serak basah karena memang Iya, 3 hari libur kemarin becek. kebetulan dipakai untuk sakit gitu. Jadi begini, semua warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong atau dimanapun yang bisa mendengar siaran malam ini, bahwa pemilu untuk legislatif, artinya untuk DPR, akan dilaksanakan tetap tanggal hari Kamis tanggal 9 April 2009. Jadi memang perkembangan lebih lanjut belum ada ya. Cuman kami sebagai pelaksana di Hong Kong memang tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah bosan menyampaikan informasi hal-hal yang kira-kiranya perlu ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian sebenarnya mendengarkan bahwa hal pertama yang sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya adalah pemilu 2009 ini dilaksanakan dengan tidak mencoblos. Nah, begitu Yop, jadi tidak lagi coblos ya. Saya baru dengar juga Iya. ini, Pak. Tapi sekarang istilahnya mencontreng atau apa? Mencontreng atau mencoret atau ada istilah Jawa Timurnya itu apa namanya lupa saya.
Hmm. Jadi udah nggak berlaku lagi Pak ya. Kamu mau kemana? Nggak coba Arep neng ndi, Nduk? Arep nyoblos, udah nggak berlaku itu. Udah nggak berlaku. Jadi nggak Arep nyontreng, gitu. Jadi memang Arep pendaftaran nyoret-nyoret, Pak. Arep nyontreng. memang sampai saat ini sudah ditutup ya. Jadi kami panitia masih terus tapi tetap membuka diri terhadap perbaikan perubahan. Jadi untuk mbak-mbak khususnya yang ada di Hong Kong ini yang memang katakanlah pindah alamat, tadi juga kebetulan ada pertanyaan, jangan ditunda lagi. Segera laporkan ke KJRI kepindahan alamatnya karena mungkin mbak sudah terdaftar dan mungkin pada hari hanya tanggal 9 April tidak bisa langsung datang, tinggal lewat surat sehingga surat yang kita sampaikan nanti sampai ke tujuan. Nah itu pentingnya kita pemutakhiran data yang nggak pernah berhenti karena saya sadar betul bahwa di Hong Kong ini memang masyarakat suka berpindah-pindah gitu ya karena memang sewa rumah semakin mahal. Kalau untuk yang sewa rumah atau yang bekerja mungkin sudah ganti dengan majikan baru atau yang lain sehingga memang kemungkinan untuk pindah alamat itu sangat tinggi dan saya sangat berpesan bahwa setiap kepindahan alamat sebaiknya segera tanpa ditunda melaporkan diri ke KJRI dan tadi pesan Mas Yopi tidak dipungut bayaran alias gratis dan tidak menunggu terlalu lama. Datang, lapor, pindah alamat, dicap pindah alamat, beres. Jadi itu untuk kebaikan kita semua dan kami terus bisa mengikuti, bukan mengikuti Anda mau kemana, bukan, tapi mengikuti pada manakala dibutuhkan oleh negara bahwa Anda dipanggil untuk pemilu misalnya, atau misalnya Anda dipanggil untuk suatu keperluan lain atau kegiatan lain, sehingga kita mudah mendapatkan kontak. Saya rasa itu sampai saat ini kita panitia pemilu baru sampai di sini tahapnya dan mudah-mudahan di awal Februari ini kita akan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pemberian suara dalam pelaksanaan pemilu, yaitu yang tadi bukan nyoblos tadi, tapi ya, contreng ya, mencontreng. Dan nanti daftar nama itu ada di situ, lambang partai. Sekarang kita ada 38 Partai ada berapa? partai kalau nggak salah ya, yang dipilih oleh pemilih untuk daerah pilihan Jakarta. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa pemilu yang kita laksanakan di Hong Kong ini bukan memilih ke semua orang, bukan, tapi memilih untuk daerah pilihan khusus Jakarta 2, yaitu mencakup Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur kalau nggak salah. Saya rasa itu mungkin jadi memang terpaksa kita memang dari Hong Kong ini memilih untuk anggota DPR yang berasal dari daerah pilihan Jakarta, khususnya Jakarta 2. Ya nanti daftar partainya semua insya Allah awal Februari sudah kita bisa sosialisasikan baik di media massa maupun kita adakan tatap muka dengan masyarakat. Saya rasa itu. Sekian. Hari H-nya itu ngomong-ngomong kapan itu Pak? Hari H itu Kamis Mbak Olivia. Jadi hari Kamis tanggal 9 April. Dan untuk pemilihan DPR ya, itu legislatif, itu dilaksanakan di KJRI yang bisa mencoblos langsung walaupun kita memang akan sangat terbatas tempat, ruang, dan fasilitas. Kalau memang dirasakan tidak bisa meninggalkan tempat bekerja, silahkan nanti kami sampaikan lewat surat kepada alamat adik-adik atau mbak-mbak yang bekerja di rumah-rumah, akan kami kirimi surat. Termasuk surat suaranya Mbak, jadi dicontreng di rumah, nanti dibungkus di dalam amplop yang khusus, kita berikan amplop suara, kemudian dikirimkan, dimasukkan lagi ke dalam amplop yang udah ada alamatnya kepada KJRI dan tidak dipungut biaya. Oh jadi yang bersangkutan nggak perlu langsung ke tempat pemilihan suara ya Pak? Nggak perlu. Jadi bisa lewat rumah. Lewat dari rumah, lewat pos. Oh, ya. Oke. Nanti Juga pakai perangko udah termasuk perangko sudah Pak? dari kita. Jadi Mbak adik-adik atau saudara-saudara sekalian tinggal masukin di kotak pos. Tapi ada tata caranya. Mungkin ada 2 amplop yang mesti dimasukkan, yaitu amplop pertama yang blank, itu untuk amplop surat suara. Nanti ditutup rapat, amplop yang blank itu yang sudah diisi tadi dimasukkan ke dalam amplop lagi yang sudah ada alamatnya ya, dan dilampirkan dengan fotokopi surat tanda bukti pendaftaran. Saya rasa itu, jadi nanti pada saat dicemplungkan yang polos itu yang tidak ada namanya, tidak ada siapa, semua itu bebas dan rahasia. Itu saya rasa yang tahap awal. Sekarang yang kalau misalkan Mbak ada yang mau tanya bisa telepon kemana nih Pak? bisa telepon ke
214-28044 Iya. malam ini. Itu malam ini Kalau studio. besok-besok lewat. ya, kalau besok-besok silakan telepon ke KJRI ke 36510-201.